Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Yusuf P. dari Universitas Islam Makassar, Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai aplikasi saya yang mengenai persiapan pembuatan website, perancangan website e-commerce sederhana. Sini yang pertama itu ada analisis pasar dan target pelanggan. Nah, siapa target pelanggan utama Anda? Nah, di sini target pelanggan saya itu eh, kan aplikasi saya itu website penjualan sayur. Ya, jadi secara umum untuk penjualan sayur itu pasti melekat dengan namanya ibu-ibu. Nah, di sini gunanya untuk saya melakukan penjualan web menggunakan melalui aplikasi ini agar saya mencari target untuk mahasiswa begitu. Apa masalah eh, kebutuhan spesifik yang ingin dipecahkan oleh e-commerce Anda untuk target pelanggan tersebut? Nah, untuk aplikasi itu semacam jadi mereka itu memudahkan. Jadi sayur nanti yang saya sediakan itu sudah bersih dan siap untuk langsung diolah seperti itu. Siapa pesaing utama Anda di pasar? Pesaing utama saya kemungkinan eh, buku cuman ya website pembelian online yang lain, tapi yang berbasis kayak seperti Gojek, Grab, karena kan itu kan, tapi ada kekurangan dan kelebihan juga sih. Apa keunggulan kompetitif yang akan Anda tawarkan? Keunggulannya itu sayur yang saya sediakan nanti itu sudah langsung siap, langsung dimasak begitu. Jadi tidak usah lagi membersihkan, mengupas-ngupas bawang apa kentang. Nah, dia itu langsung dimasak saja. Bagaimana tren pasar saat ini di masa depan? Kemu- Kemungkinan tren ini mungkin kedepannya akan berkembang karena semakin lama kan orang semakin ingin suatu hal yang simple begitu. Jadi mereka tidak sulit lagi untuk eh, kayak kupas-kupas bawang misalnya, lagi kayak kupas kentang, potong-potong kentang begitu. Jadi mereka itu bisa request begitu, bilang buah sayurannya mau dibagaimanakan, sayurannya mau dikasih, ya pokoknya sesuai pelanggan saja. Jadi kita hanya ingin mengikuti yang pelanggan inginkan. Yang kedua ada produk dan pelayanan. Produk dan pelayanan apa yang Anda jual? Yang pasti produk yang saya jual itu sayuran, dan pelayanannya itu buahnya itu yang sudah bersih. Bagaimana Anda mengelola inventaris dan stok produk? Nah, dari stok produk ini saya berencana ingin bekerja sama dengan kayak semacam pesaing, bisa menjadi eh mandi mengelola inventaris dan stok sini kayak pesaing bisa jadi semacam teman berusaha, karena sini saya misalkan stok saya kurang atau misalnya tidak cukup untuk pelanggan, saya tinggal kayak menghubungi kontak dari beberapa pedagang sayur yang lain untuk mengambil stoknya, atau saya kayak bekerja sama dengan para petani untuk semacam untuk bekerja sama agar ya produk saya bisa tambah bagus ke depannya. Layanan pelanggan apa yang Anda sediakan? Layanan
pelayanan yang saya sediakan itu yaitu pengantaran sayuran dan pembersihan sayurannya. Lanjut yang ketiga, platform dan teknologinya. Platform e-commerce yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda. Platform e-commerce yang sesuai dengan kebutuhan saya itu yang agak mirip itu Grab sih, karena dia itu ada semacam ngobrol terlebih dahulu, bisa berinteraksi langsung dengan penjual Gojeknya sendiri dan customernya. Terus fitur apa yang paling penting untuk e-commerce Anda? Fiturnya itu mungkin yang paling penting karena produk saya itu menawarkan kayak semacam jasa juga sih, jasa pengantaran. Jadi dia itu fiturnya yang paling penting itu fitur untuk saling terhubung antara penjual dengan customer, biar bisa saling terhubung begitu, menghubungi. Bagaimana Anda mempersiapkan keamanan dan privasi data pelanggan? Nah, di sini untuk keamanan dan privasi ini saya ingin memanfaatkan aplikasi WA. Nah, karena aplikasi WA kan cenderung mandi, dia itu ya sudah termasuk aman lah untuk data-data pribadi pelanggan, karena nanti aplikasi saya itu langsung terhubung dengan WhatsApp gitu rencananya. Bagaimana mengelola dan menganalisis data penjualan, menganalisisnya itu saya sih mungkin menggunakan diagram ya, karena di situ nanti ada bilang sayuran apa yang paling banyak dibeli dan sayuran apa yang ya kurang laris untuk di pasaran untuk dijualkan. Baik, pemasaran dan penjualan. Bagaimana Anda memasarkan e-commerce Anda kepada target pelanggan? Nah, di sini saya menawarkan sayur saya yang sudah bersih, yang sudah siap untuk langsung dimasak begitu. Mungkin cara pengiklanan saya itu mungkin ya bisa secara pengiklanan secara langsung, memberitahukan secara langsung, membagikan brosur atau bagaimana. Iklan, untuk iklan mungkin juga bisa untuk skala besarnya mungkin bisa. Strategi penetapan harga yang akan Anda gunakan. Nah, di sini juga saya akan menerapkan yang namanya diskon untuk pembelian yang di atas sekitaran ya 50-an ribuan lah. Saya menerapkan seperti itu. Bagaimana Anda membangun merek dan layanan pelanggan? Saya membangunnya di sini, membangun merek dan layanan pelanggan di sini ya seperti itu tadi. Saya menawarkan yang jasa untuk supaya memudahkan saja pelanggan begitu. Gimana Anda mengukur keberhasilan upaya? Nah, saya mengukur keberhasilan saya ini di sini bukan, saya tidak bilang kepentingan pribadi, tapi saya di sini target saya untuk agar
saya membuka lowongan kerja begitu untuk para driver-driver yang butuh kayak apa tambahan penghasilan begitu. Nah, Anda membangun interaksi dengan pelanggan. Nah, membangun interaksi saya itu ya saya mungkin cara menawarkan buahnya, sayurannya, bagaimana, apa minat sayuran apa. Mungkin kalau misalkan ada sayuran yang langka, semacam kayak langka di pasaran, mungkin saya akan berusaha untuk mencarikan untuk pelanggan tersebut. Operasi dan keuangan. Berapa anggaran yang dimiliki untuk membangun dan menjalankan e-commerce? Anggaran awal itu kalau sayur kan sudah menetap seperti itu harganya, cuman di sini kita kan memakai jasa juga untuk melakukan pengupasan buah dan pemotongan buah. Mungkin kami akan membedakan sedikit, misal Rp2.000 lah dari harga pasar begitu. Mungkin untuk modal awal saya itu sekitaran mungkin 5 jutaan lah untuk modal awal untuk usaha, karena di sini saya menargetkan usahanya untuk skala besar. Gimana mengelola keuangan, omset dan keuntungan. Nah, keuntungan saya di sini saya mungkin mengambil keuntungan hanya sekitaran 20% atau sekitar 10% dari penghasilan penjualan begitu. Bagaimana Anda mengelola logistik dan pengolahan logistik dan pemenuhan pasar itu? Mungkin cara saya itu misalkan barangnya kurang atau barangnya lagi harganya sangat mahal, mungkin saya kayak misalkan merekomendasikan, misalkan ada produk, dia mencari produk dari kayak produk ekspor, misalnya sayuran yang berasal dari luar negeri, tapi saya menawarkan sayuran yang penghasil tanam petani dalam negeri begitu. Menangani masalah komplain. Nah, di sini masalah komplain di sini, misalkan komplainnya mengenai sayuran yang tidak sesuai, pasti kita menawarkan yang namanya retur barangnya. Kemudian kalau misalkan dia ingin membatalkan pemesanan juga bisa, pengembalian uang. Namun di sini pengembalian uangnya di sini kami melakukan potongan mungkin ya 5% lah. Bagaimana Anda mengukur keberhasilan e-commerce Anda? Saya di sini mengukur keberhasilan e-commerce saya ketika ya pelanggan puas dengan produk saya dan banyak yang berminat untuk berbelanja menggunakan aplikasi saya. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tugas saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.